mindset, to the point, fokus pada penyelenggaraan birokrasi dan arahnya kalau untuk di rumah sakit seperti apa kan gitu ya. Kalau bicara PP 72, kalau tadi juga ada kendala, monggo kita diskusikan lagi di mana kendalanya gitu ya. Saya kira kalau kendala psikologis ya gitu ya. Kalau kendala lain justru pengaturan khusus di dalam PP 72 itu sudah cukup memberikan kewenangan otonom. Seperti ini Kasubdit wilayah 2 wilayah Pulau Jawa, seluruh Pulau Jawa, khusus kelembagaan dan kepegawaian. Mungkin hari-harinya sering juga berinteraksi dengan Bapak Ibu di wilayah Jawa khususnya. Cuman sama Pak Karu memang sekali-sekali gitu ya. Pertama, arahan Bapak Presiden nggak ada direksi beliau jelas dari awal. Bapak Presiden sering sekali kita tafsirkan seolah-olah hanya panglima tertinggi angkatan perang dan lain gitu. Padahal dalam konteks manajemen kepegawaian beliau juga panglima tertingginya. Bahasanya adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam manajemen kebijakan aparatur sipil kepegawaian negara gitu ya. Kemudian dari perspektif undang-undang Pemda, jadi kalau kita berbicara birokrasi Pemda berarti ada dua turunan atribusi dalam konstitusi yang sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 konstitusi menegaskan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Maka pemegang kekuasaan pemerintahan itu antara lain dalam konteks penegakan pemerintah daerah adalah satu, memegang kekuasaan dalam hal manajemen kepegawaian yang sampai hari ini yang saat ini sedang diskusi, dan memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang ada di tingkat pusat maupun daerah. Urusan yang mana aja Pak, termasuk urusan bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu di rumah sakit daerah. Lalu fundamental legal fundamental berikutnya adalah mari kita cermati dan simak pelan-pelan konstruksi dalam pasal 1 angka 23 dan pasal 208 Undang-Undang Pemda, gitu ya. Di sana menegaskan bahwa perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah dan DPRD dalam menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya. Nah, oleh karena itu berkali-kali dalam beberapa diskusi kelembagaan perangkat daerah tentu haruslah kita juga mereferensi apa arah kebijakan pembangunan yang disampaikan oleh kepala daerah. Bapak Gubernur Jateng apa arah kebijakan beliau. Walaupun kita bicara, saya tipe peringkat saya ahli Pak, tapi rupa-rupanya urusan itu belum menjadi prioritas pada tahun ini. Maka tentu harus disesuaikan dengan sisi kelembagaan perangkat daerah. Itu maksudnya kenapa perangkat daerah itu dibentuk untuk menegakkan urusan menjadi kewenangan daerah. Supaya maksud saya kalau ada apa-apa juga kita mereferensi pada kebijakan pemerintah dan gubernur. Kemudian boleh saya kemudian berikutnya untuk selain direksi Bapak Presiden semoga bukan kekuasaan pemerintahan baik dalam aspek kepegawaian maupun penegakan pemerintah daerah, maka tentu berizinnya di dalam undang-undang kepegawaian itu ada dua saja kewenangan Kementerian Negeri yang membantu dia. Kalau dipusatkan menteri-menteri, kalau daerah ada para kepala daerah. Kementerian Negeri satu dia memfasilitasi hasil JPT Sekda. Kemarin Jateng sudah selesai itu, kami teruskan walaupun hasilnya belum selesai di Sekda. Kemudian yang kedua mutasi antar daerah. Itulah sebabnya kita tentu dalam konteks pembinaan manajemen kepegawaian menunggu penyerahan atau penetapan dari teman-teman Kementerian PAN dan RB. Namun demikian dalam diskusi-diskusi tentu kita terlibat bersama, gitu ya, terlibat bersama dalam hal misalnya penyelenggaraan birokrasi yang saat ini ada sebelumnya ada dua Permen PAN RB terkait dengan penyetaraan JA ke JF. Nah, kalau Bapak Ibu tahu JA JF ini sejak 2019, lalu kenapa di daerah belum? Nah, salah satu daerahnya belum itu bukan karena tidak mau menindaklanjut, tetapi justru kita memitigasi, menyiapkan secara komprehensif. Kalau satu kementerian lembaga kan dia mengampu satu urusan, satu kementerian lembaga satu urusan. Nah, kalau daerah dia basisnya urusan sekurang-kurangnya 32 urusan. Maka kita harus menyiapkan terlebih dahulu secara matang dan lengkap rumah-rumah jabatan fungsional seperti apa. Nah, itulah yang kemarin agak sedikit terlambat untuk penyelenggaraan birokrasi Pemda. Kalau di Kementerian Lembaga Pusat sudah selesai, gitu ya. Bahkan secara bertahap akan ditambah. Di Kementerian Lembaga pun dilakukan secara bertahap, gitu ya.
Lalu untuk memberi ini nanti sebagai penerjemahan arahan Bapak Presiden terhitung kemarin sejak beliau menyampaikan pidato di negara lain, maka ada satu impres kemarin baru finalisasi ke Kumham, kemudian 2 rancangan peraturan yang mengatur hal ihwal teknis penyelenggaraan birokrasi Pemda, gitu ya. Termasuk penyelenggaraan birokrasi Pemda yang mana? Nah, pertanyaannya, rumah sakit ini perangkat daerah atau bukan? Bagian dari perangkat daerah. Nah, maka dia nanti akan mereferensi pada pengaturan-pengaturan pada regulasi dan birokrasi. Sambil menunggu pengesahannya, karena memang Pak Karo ditargetkan, bahkan kita kalau Bapak Ibu sempat membaca sebelum-sebelumnya, Pak Menpan itu bahkan dari tahun-tahun lalu sudah kita kencang beliau agar segera. Bahkan kita ketika menyampaikan masukan-masukan, Pak ini perlu menyesuaikan anggaran dulu, kayaknya enggak ini. Dulu kita usulkan ke 2021 juga, beliau tidak berkenan, ini udah ada. Oke, kalau itu kita siapkan, dan itu sudah diusulkan per Juni, memang 30 Juni. Lalu kalau kita diam, tidak antisipatif, kita akan mulai dari nol nanti ketika regulasinya disahkan. Untuk membridging jembatan antara kebijakannya, maka kita terbitkanlah agar Bapak Ibu di daerah, termasuk di rumah sakit daerah, mempersiapkannya, mengidentifikasinya kalau memang nanti sudah disahkan regulasinya untuk segera kita tidak lanjuti. Jadi identifikasi awal, warningnya dulu, jangan nanti begitu disahkan kita kelabakan, padahal regulasinya sudah mengarahkan ke bulan Juni. Tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah digariskan di dalam rancangan permenpan ini. Baik, penyadaran birokrasi Bapak Ibu agar benar-benar dipahami bahwa dia dilakukan by proses, tidak ujuk-ujuk. Penyadaran birokrasi, apa yang saya sampaikan Bapak Ibu adalah muatan-muatan apa yang dicantumkan dalam rancangan regulasi teknis pedomannya. Pertama, penyadaran birokrasi itu dimulai dengan proses namanya penyederhanaan kelembagaannya. Makanya apa bertentangan nggak dengan PP 72? Tunggu dulu, mari kita baca pelan-pelan. PP 72 itu bicara rumpun-rumpun susunan kedudukannya, itu selalu bicara paling banyak sekian. Hanya memang kebiasaan kita selalu mengidentikan itu menggunakan pola maksimal itu. Paling banyak 3 wadir, kita pakai semua wadirnya, gitu ya. Nah, ini yang nanti menjadi catatan penting bahwa untuk menuju kepada penyelenggaraan birokrasi itu bukan langsung lompat ke penyetaraannya, Pak, tapi dia mulai mengidentifikasi jabatan yang ada pada struktur-struktur itu dulu. Nah, ini yang dimulai pada, tapi kok BKR enggak Pak langsung usulin nama by name by job address? Ya, karena kita di internal kayak pusat kan relatif koordinasi lebih cepat gitu ya. Kalau ada masalah gitu. Nah, kalau daerah kita harus tata dulu penyelenggaraan organisasinya dulu, baru nanti penyetaraannya. Oleh karena itu, di surat itu tanggal 26 Maret dengan sangat sengaja kita meminta untuk mengidentifikasi kembali. Kalau identifikasi kembali berarti pernah dilakukan identifikasi sebelumnya nggak? Pernah. Dulu terakhir di Agustus 2020, ya kan? Nah, hanya pada saat itu menerima masukan Bapak Ibu daerah, kita memang meminta agar bertahap. Pentahapannya itu by tematik. Tematiknya adalah urusan perizinan waktu itu. Tetapi dalam perkembangannya kita untuk diminta menyerahkan birokrasi di seluruh susunan perangkat daerah. Ya. Nah, oleh karena itu sekarang dilakukan identifikasi jabatannya. Kalau kita identifikasi jabatannya, sebenarnya sudah tergambarkan bayangan-bayangan siapa saja yang akan dilakukan pengalihan fungsional. Itu tahap pertama dalam struktur organisasi. Ketika membaca surat 26 Maret identifikasi jabatan itu maksudnya, oh ini nanti yang akan diserahkan. Setelah ini selesai, baru kita ke penyetaraan administrasi kefungsional. Nah, ini yang sering, apakah tangkapan ininya belum pas bagaimana dikehendaki atau seperti apa? Penyetaraan jabatan administrasi ini Bapak Ibu ke dalam jabatan fungsional dengan mekanisme khusus ini,
ya, jalur khusus dan operasi dengan mengecualikan metode-metode invasi normal yang seperti kita kenal. Kalau invasi normalnya panjangnya rutenya. Penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional ini, dia disertai dengan sesuai arahan berikan Pak Presiden ya. Kalau bukan Pak Presiden ya siapa yang kita tidak lanjuti? Dengan disertai penyetaraan besaran tunjangan yang telah didapat sebelumnya. Ini kan yang sering menjadi sandungan seolah-olah, Pak, nanti kalau JF saya ini langsung alihkan tunjangannya yang ada dalam revisi lebih kecil, ya kan? Padahal disertai nanti di penetapan pengalihannya disertai dengan penyetaraan besaran tunjangan yang telah dia dapat pada jabatan strukturnya yang sebelumnya. Lalu ada yang protes, termasuk dari tenaga kesehatan medis itu. Kami dapat lebih besar, Pak. Kalau begitu tidak pakai ini, silakan dia pakai JF normal. Kan dia bisa menikmati lebih besar dari apa yang telah dia dapat. Gitu ya. Misal kalau memang existing jabatan fungsionalnya yang dia emban itu ternyata tunjangannya lebih gede, silakan memilih itu. Gitu ya. Nah kalau yang lebih kecil dia disetarakan di sini. Itu yang in praktis kali terima saat ini. Gitu ya. Kemudian setelah itu baru penyesuaian sistem kerja dan lain-lain. Ini tahapan-tahapan penyaluran birokrasi yang telah dituangkan dalam rancangan regulasi teknis kita, plus telah kita praktikkan dengan Permenpan 28 sebelumnya. Kita penyetaraan mekanisme kualifikasinya sudah ada di Permen 28. Ini bicara mekanisme tahapan-tahapannya. Nah, kalau mau langsung, silakan mari kita simak pelan-pelan supaya diskusi kita enak. Termasuk nanti terhadap struktur organisasi rumah sakit. Jangan-jangan dengan fungsional juga ini gitu ya. Jangan kita suzon duluan gitu ya. Penerapan struktur organisasi menjadi 2 tingkatan unit organisasi. Ingat Pak ya, sesuai dengan arahan Presiden 1, 2, 3, 4. Nah kalau di daerah kan hanya penghapusan di jalur eselon 4. Maka kami tegaskan untuk Pemda itu prioritaskan dulu yang eselon 4-nya. Dan eselon 4-nya pun, Pak Karo, kami tegaskan di sini, yang bertahap sepanjang memang JF-nya sudah settle tersedia. Kalau belum ada ya nggak mungkin ujuk-ujuk juga. Contoh praktik di kami juga begitu, belum semuanya dipangkas semua. Sepanjang memang belum ada JF-nya, jabatan fungsional untuk pengalihan rumah pengalihannya. Jadi menurut saya ya pemerintah juga sangat melakukannya dengan cermat gitu, termasuk saking kecermatnya sampai hari ini ya belum untuk level Pemda belum terlaksana gitu ya. Walaupun beberapa kali Pak Menpan menegaskan kembali gitu, ini kok lama sekali karena kita memang memikirkan what next-nya sebenarnya. Lalu berikutnya disesuaikan dengan tingkatan tertinggi pada unit organisasi. Artinya kalau memang di Pemkab itu hanya 3, kalau kita nyisahkan 2, berarti kan eselon 4 yang disederhanakan. Itu prioritas utamanya. Bagaimana di provinsi? Dalam pembahasan terakhir kami dengan Menpan dengan Kelembagaan, kalau provinsi eselon 1 ini cuma 1 Pak. Masa iya kita membawa habis kalau KL kan eselon 1 tempatnya memang ada beberapa komponen. Itu pun untuk provinsi Pak, kalau prioritaskan dulu eselon 4-nya dulu. Kenapa kita nggak langsung tulis eselon 4? Karena ada beberapa daerah mungkin nanti termasuk Pak Gubernur, kalau memang mau mengusulkan identifikasinya termasuk eselon 3 ya silakan. Jadi kita tidak menutup sama sekali aspirasi-aspirasi bahwa daerah Bali mengusulkan seperti itu, tetapi ingat, cara kita menghapus eselon 3 itu tidak melulu dengan pengalihan sebenarnya, rampingan organisasi. Nomor 1 gitu. Nah itu mengapa kita menyebut itu dalam nomenklatur kita itu jabatan administrasi. Jabatan administrasi kan ada 2 Pak, administrator sama eselon 4 gitu. Maka tapi ingat kembali ke norma awalnya, konstruksi awalnya harus sistematik, jangan dipotong-potong gitu. Kalau kita hanya membaca satu saja demonstrasi selesai diskusinya gitu. Padahal arahan Pak Presiden jelas
Nah, 2 tingkat. Makanya saya cari gambarnya yang 2 tadi ya. Bukan karena pilihan pilkada. Nah, gitu ya. Kalau 2 tingkat ya sisanya 2 layer, 2 tingkatnya. Itu yang prioritasnya. Kemudian berikutnya, kenapa ini menjadi fundamental penting? Karena tadi kita lihat di dalam mekanismenya, penyelenggaraan restitusi kita itu dimulai dengan penyederhanaan organisasi, gitu ya. Menjadi 2 tingkat penyelenggaraan organisasi. Saya kita tahun 2 layer gitu ya. Berarti nanti tinggal pilih, oh berarti soalnya pada hilang kita alihkan. Disesuaikan dengan tingkatan tertinggi pada unit organisasi. Jadi kalau memang nanti kelas rumah sakitnya CD itu masih eselon 3, berarti yang dipotong mana? Ya nggak ada, karena 2 tingkatan. Jadi maksud saya, mari kita koordinasi baik-baik Pak. Jangan langsung main hantam, kritisi segala macam. Ya kita ini sama-sama berkoordinasi lah, menghormati arah kebijakan Bapak Presiden gitu ya. Saya yakin ya, disesuaikan dengan tingkatan pada unit organisasi, karakteristik, tugas, fungsi, dan dasar pembentukannya. Ya kan? Jadi bukan hanya kalau memang dipertimbangkan untuk tetap bertahan, memang ada kriteria-kriteria yang masih menjadi unit organisasi jabatan administrasi yang dapat dipertahankan. Kemudian dilaksanakan terhadap unit organisasi jabatan administrator. Tapi kalau JPT nggak berpengaruh ya, kelas A dan B kan kalau sakit. Lanjut, nah ini kriteria tadi Pak. Untuk yang dipertahankan yang mana? Atributif. Nah yang paling mendekati, karena kita ini kan walaupun unit bersifat organisasi khusus, dia kan masih dalam satu rumpun rumah besarnya perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan. Yang paling mendekati rupa-rupanya kepala satuan kerja di pelaksana teknis pelayanan medis pelayanan personal rupanya masuk kriteria yang potensial dipertahankan. Saya tidak mengatakan langsung menghapus potensialnya gitu ya, yang dipertahankan. Kalau dalam draft memang dipertahankan, tapi ya kalau memang nanti rupa-rupanya ada juga rumah sakit yang menghendaki, udah kami mau mengurangi. Jangan buru-buru mengambil mekanisme birokrasi yang kan kita bisa memangkas dari struktur yang di PP 72. Kalau memang Pak kami kebanyakan 3 wadir cukup 2, ya nggak usah pakai mekanisme ini Pak. Pakai mekanisme yang kan paling banyak 3. Kalau paling banyak 3 berarti 2 bisa. Gitu ya. Ini yang sebagai kepala satuan kerja pelaksanaan teknis juga. Kan ciri-ciri unit organisasi yang di bawah pada kemampuan dinas perangkat daerah itu kan adalah memberikan layanan teknis, ya, termasuk rumah sakit. Gitu ya. Kemudian ini yang potensial untuk sederhanakan. Ya, kalau tugasnya koordinasi, kemudian pemantauan dan lain-lain, ya ini yang potensial untuk sederhanakan, gitu ya. Misalnya analis perizinan dan seterusnya dan lain-lain lah. Sepanjang tadi Pak sudah ada existing jabatan fungsionalnya. Jangan buru-buru dialihkan ketika JR-nya belum ada. Bagaimana kalau belum ada Pak? Maka di kolom keterangan identifikasi tulis di situ JR belum tersedia atau potensial dibentuk. Sehingga ketika penetapan pertama kali kita nggak ujuk-ujuk mengalihkan. Makanya di kolom kalau identifikasi mana Pak? Namanya masih usulan identifikasi. Silakan aja sesuai dengan ininya. Gitu ya. Tapi kan sekali lagi tidak ujuk-ujuk langsung kita tetapkan tanpa mekanisme validasi. Kan ada validasinya dulu, benar nggak nih JF-nya udah ada, benar nggak nih kalau memang belum ya bertahap. Kemudian ini pelaksanaan tugas teknis tertentu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Lagi-lagi kalau memang udah JF-nya, pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional. Jadi kalau udah ada sesuai dengan JP yang ada, jadi membaca kriteria ketika ada kata-kata pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional. Ya kalau belum ya jangan dipaksa.
Ini bahasa kontrario ya kalau dalam hukum atau argumentasi kontrario. Kalau memang belum ada yang sesuai, belum ada yang tersedia, jangan dipaksakan. Nah, inilah mekanisme nanti kita untuk memvalidasi. Kemudian plus, nah ini ada nasi goreng spesial nih kalau untuk penyerahan birokrasi Pemda. Kalau di KL dia hanya menggunakan norma umum, menggunakan 2 kriteria ini Bapak Ibu. Kalau di daerah masih ada kriteria khusus, pertimbangan khusus bagi penyerahan birokrasi Pemda selain kriteria 2 di atas, maka dia mempertimbangkan spesialisasi dan karakteristik urusan pemerintahan. Pak, urusan pemerintah bidang kesehatan ini SPK, urusan wajib dasar dan lain-lain yang teknis tertentu. Itu yang menjadi basis legal opinion kita nanti ketika dalam melakukan pembahasan integrasi khusus pada rumah sakit. Jadi tetap ada, nggak menyimpang juga. Kita udah buka ruang karena lain lubuk lain belalang Pak. Tadi fundamental awal yang saya sampaikan ketika pertemuan di Jakarta di seluruh sektor hadir, Pak Menpan agak kaget dia. Kita kok kayak beda? Memang beda. Kalau satu kementerian itu Pak, karir dan lain, dia satu urusan dia aku. Nah, kalau Pemda Klaten Provinsi Jateng banyak, gitu ya. Maka nggak bisa kita pukul rata. Maka di sini ada pertimbangan spesialisasi dan karakteristik urusan pemerintahan. Mana yang urusan wajib dasar? Pak, jangan minta hati dulu. Kami sedang melaksanakan target stunting, target ini pada dasar ABC. Itu argumen kita, gitu ya. Karena sudah dibuka dalam norma ini dalam sudah mudah-mudahan ya per April ini sudah ditetapkan. Nah, ini sudah saya sampaikan. Bagaimana dengan rumah sakit? Yang paling mendekati karakteristiknya ini dan yang belum saya coba ini yang dipertahankan ini bukan yang diserahkan. Ini yang kita lihat. Nih, yang dapat dipertahankan. Ini juga bertahan. Yang paling mendekati untuk karakteristik struktur organisasi itu pada yang ini. Nah, kepala satuan kerja merupakan pejabat administrasi yang mengelola kepegawaian. Sudah main pasal 43 kita ya. 43 pasal 21 yang Bapak Ibu perjuangkan di tiga substansi itu ya. Aspek kepegawaian, keuangan dan perlengkapan sendiri dan teman-teman. Yang 3 ini masuk semua dia. Yang kewenangan bersifat otonom itu. Tetapi ini khusus yang pejabat administrasi. Yang kelas CD bisa dipastikan aman nih, gitu. Kelas CD. Tapi yang JPT, bagaimana dengan JPT? Nanti tinggal dipilah kalau memang sudah ada peralihannya ke fungsional, itu potensial eselon 4-nya yang khusus kelas A dan B itu potensial untuk disederhanakan. Kalau memang tidak ada argumen-argumen yang begini tadi Pak, memenuhi kriteria yang tadi karakter sebutkan dan yang lain. Jadi daripada saya mengatakan ini, lebih baik saya nyatakan apa adanya, gitu ya. Khusus yang eselon 3 rumah sakit itu potensial dipertahankan, tapi yang berpotensi untuk sederhanakan itu jabatan pengawas pada kelas rumah sakit kelas A dan B. Karena dia ada SPT. Kenapa begitu Pak? Apa bedanya sama-sama eselon 4 di kelas 3 B dan C? Jadi kita kembali ke masalah ke norma awal tadi Pak yang saya bilang 2 level. Clear ya Pak ya? Arahnya 2 level. Direktur Rumah Sakit kelas D yang menurut jabatan administrasi potensial dapat ditanamkan dalam jabatan administrasinya, sedang dengan memperhatikan 2 tingkatan untuk administrasi, maka jabatan pengawas pada kelas D potensial untuk dipertahankan. Sudah berarti cukup. Nanti kalau saya lanjutin nggak nambah honor juga Pak. Itu bahasan saya sama Pak Karun di sama kan dulu Banyumas ya Pak Sundoyo. Gimana caranya saya carikan Pak, caranya begini, konstruksi sistematis kita. Kalau jangan kita membaca pasal mentok lalu kita balik gitu ya. Banyak jalan menuju Roma. Ketika misalnya masalah rumah sakit kelas khusus itu ya, dia wajib B Pak, C nggak bisa. Kita konstruksi sistematis. Ada bahan saya judulnya konstruksi sistematis pembentukan rumah sakit khusus. Walaupun di PP 72 tidak menulis rumah sakit khusus itu C, tapi dimungkinkan dengan menggunakan pendekatan konstruksi norma secara sistematis. Ya.
Ini kan tambahan-tambahan saja. Ini bahan SPC Mas Adi dan kawan-kawan nanti di forumnya Pak Karu. Ya Pak Karu ya. Ini kan tadi ya. Ini hanya memperkuat bahwa ini memenuhi kriteria yang potensial untuk dipertahankan tadi. Jadi nggak usah sampai malam Pak. Ya kan. Kecuali ada tambahan ini. Kalau ini hanya penjelasan yang tadi saya sampaikan, membridging sifatnya. Membridging jangan sampai nanti ketika dia dibentuk disederhanakan Juni, bicaranya Juni, terlepas nanti praktisnya seperti apa, paling tidak Bapak Ibu nggak mulai dari nol, kira-kira gitu Pak. Oh, kehadap disposisi ancar-ancarnya minimal start dari 20%, 30%. Bukan ujuk-ujuk langsung main hantam ditetapkan usulan, enggak. Masih ada validasi dan lain-lain. Ini kalau berkenaan dengan itu pun kalau Bapak Ibu masih ingat mengikuti perkembangannya, kenapa dari 2019 belum tuntas nih Pak? Karena dari awal kami menyampaikan kalau 521 kabupaten kota, lalu 125 daerah mentransformasi sekedar struktural ke fungsionalnya 2 minggu selesai. Tapi yang lama itu adalah memikirkan what next-nya, bagaimana sistem penetapan gajinya, penghitungan kinerjanya dan lain-lain. Akhirnya ya juga ya. Nah, itu dari 2019 itu. Nah, ini pun satu rancangan impres, 2 rancangan permen RP. Tadi saya sampaikan karena kewenangan untuk membantu Bapak Presiden menetapkan dan sebagainya kan ke Menpan. Itu pun juga secara dalam diskusi langsung tertulis pada 3 September 2020 kami minta masukan kepada teman-teman di KL agar ini Pak. Pertama yang dulu kami apresiasi udah didelegasi. Kemudian prosesnya agar Desember, tapi kan proses. Lalu keluar ini Pak. Kita sampai melahirkan rincian dari usulan identifikasi yang dibantu oleh Pak Ikhwan dan kawan, Pak Kabar dan kawan. Ini sudah kerjaan yang luar biasa. Dari usulan yang masih tidak seluruh perangkat daerah, itu 300-an Pak JM-nya yang potensial yang belum ada tersedia untuk di level daerah. Ini hasil rekap ini. Apalagi kalau nanti nyasar ke seluruh perangkat daerah. Itu gambarannya. Jadi kalau dipandang dinilai kita Pemda dan Pemda kita bekerja salah. Makanya kita di Agustus kita apresiasi. Walaupun memang ada daerah-daerah yang belum waktu itu, terutama daerah-daerah Papua sudah muncul identifikasi, tapi belum. Nah, keluarlah JM potensial yang dibentuk yang belum ada seperti ini. Ini apa Pak? Berbasis urusan yang ada atau yang diampu oleh masing-masing perangkat daerah. Jadi bukan kita kesannya menghambat itu enggak, tapi justru memitigasi betul jangan sampai nanti peralihannya nanti enggak sok. Nah ini yang surat kita terakhir 3 September. Yuk Pak kita validasi dulu yuk laporannya Pak Karo dan kawan-kawan gitu ya. Yang kedua, kebetulan saya bikin surat ini dari dulu. Kemudian peninjauan ini nomor 2 yang saat ini masih dalam tahap harmonisasi di Kemenhan. Agar siapkan regulasi teknisnya. Kalau dari KL pusat nanti masih bisa urut-urut karena dekat sumber kewenangan gitu Bapak Presiden. Kalau ada apa-apa bisa sentil di atas gitu. Kalau di daerah gimana? Maka kita harus tetap perlu regulasi teknis. Kenapa ada level impres supaya nanti dari aspek keuangan biasanya yang bertanya. Kalau urusan beda pendapat mungkin masih bisa tolerir Pak. Yang beda pendapat ini bahaya. Maka nanti impres di rancangan impres kita, Kemenko NT. Dan kalau ada permen-permen yang sekiranya dapat menghambat, hapus. Maka dia tunduk dengan instruksi Presiden untuk besaran pendapat dan lain-lain. Ini yang kita usulkan sejak dari September 2020 lalu secara tertulis. Siapa dulu Pak, tetapkan dulu Pak, gitu ya, supaya teman-teman daerah Pak Karo dan kawan-kawan itu enak mendiskusinya. Kemudian yang kami dorong juga adalah dampingi, asistensi dan fasilitasi pendanaan berbasis Pemda, mungkin nanti termasuk rumah sakit, mungkin pendampingan asistensi yang melibatkan
Ada misalnya gitu, dampingi Pak untuk role model bagi daerah. Ini yang kami dorong dulu ada dua Pak sebenarnya. Satu, kebertahapan hanya pada level perangkat daerah investasi, atau sekurang-kurangnya kalau memang mau diterapkan langsung seperti sekarang, pakai mekanisme percontohan dulu. Lebih baik kita lambat dan banyak bertengkar di perencanaan daripada kita setelah terlaksana baru berkelahi. Maka kita mengusulkan beberapa daerah percontohan. Nah, karena dulu Pak Deputi SDM dan PAN itu salah satu aktor bidan melahirkan konsep kendaraan lokasi, maka kita tunjuklah Provinsi Jabar karena beliau sekarang jadi Sekda Jabar. Lalu Sumedang karena beliau Sekda Sumedang mantan dari pejabat dari Kemenpan. Kita dampingi dan biarkan kalau memang belum 100% jalan, ya jangan pakai kebuk, pakai sanksi, kira-kira begitu. Kemudian, nah ini yang melahirkan satu instruksi, dua penempatan. Nah ini loh kok kenapa ujung-ujungnya ini hadir? Kenapa nggak lengkap? Pertanyaan-pertanyaannya. Ya kita tahu diri dan menahan diri. Gitu ya. Tahu diri ini kewenangan yang diatur dalam regulasi teknis instrumen PAN atau Impres. Tentu tidak patut secara formil ketika mendahului melampaui langsung merinci segala rupa. Tetapi paling tidak indikasi awal ini ancar-ancar paling kalau nanti sudah tersahkan, makanya di judul paling awal itu sambil menunggu pengesahan regulasi. Ini hal-hal lain tadi, nah ini penegasan saja. Baik, saya kira itu Bapak Ibu, sambil nanti kita berikutnya tetap melakukan orasi dengan KR teknis. Sementara kembali ke moderator.